Industri senjata global sedang mengalami periode pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Didorong oleh konflik di Ukraina, perang di Gaza, dan persaingan strategis antar negara besar, industri ini kini menghasilkan uang dalam jumlah yang fantastis. Menurut laporan terbaru dari SIPRI, 100 produsen senjata terkemuka dunia secara kolektif menghasilkan rekor pendapatan sebesar 632 miliar dolar, angka yang diproyeksikan akan terus melonjak hingga tahun 2025. Penjualan persenjataan dari 100 perusahaan teratas ini tumbuh sebesar 19% antara tahun 2015 dan 2023. Ini adalah pasar yang didominasi tanpa tanding oleh Amerika Serikat, yang perusahaan-perusahaannya menyumbang lebih dari separuh total penjualan. Namun, booming ini membawa serta sebuah paradoks geopolitik yang suram. Lonjakan permintaan senjata ini mencakup seluruh spektrum, dari peluru artileri dasar hingga rudal hipersonik mutakhir dan sistem berbasis kecerdasan buatan. Dominasi AS tak tergoyahkan. AS mempertahankan hegemoninya, dengan perusahaan-perusahaan senjata Amerika ditopang oleh anggaran militer AS yang kini melebihi 886 miliar dolar. Namun, perusahaan Eropa dan Asia, terutama dari Tiongkok, juga mencatat pertumbuhan signifikan. Kemunafikan sang penengah. Pasar yang sedang berkembang pesat ini menunjukkan kemunafikan nyata. Negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi raksasa industri ini, yaitu AS dan sekutunya di Eropa, juga menampilkan diri sebagai penengah global non-proliferasi. Mereka meraup untung besar dari perdagangan senjata, sementara pada saat yang sama mereka memberi sanksi kepada negara lain karena mengembangkan dan mengekspor kapabilitas militer. Peran ganda ini secara fundamental membentuk hubungan internasional dan memengaruhi perhitungan perang global. Mari kita lihat 8 perusahaan teknologi militer teratas yang meraup untung besar dari bisnis perang. 1. Lockheed Martin, AS, Raja tak tertandingi. Pendapatan 2024, estimasi 64,7 miliar dolar. Kekuatan, dipertahankan oleh program F-35 Lightning II, 20 miliar dolar per tahun, sistem pertahanan rudal THAAD, dan pengembangan rudal hipersonik ARRW. Dengan backlog pesanan melebihi 160 miliar dolar, dominasi Lockheed Martin di udara, luar angkasa, dan Pasifik terjamin. 2. RTX Corporation, AS, Raja Rudal. Pendapatan 2024, estimasi 40,6 miliar dolar. Kekuatan, pemimpin global dalam pertahanan udara dan rudal terintegrasi. Produsen sistem Patriot, sangat diminati di Eropa, rudal jelajah JASM, dan senjata anti-tank Javelin. Divisi Pratt Whitney memproduksi mesin untuk hampir seluruh armada pesawat taktis AS. 3. Northrop Grumman, AS, siluman nuklir. Pendapatan 2024, estimasi 35,2 miliar dolar. Kekuatan, kontraktor utama untuk pesawat pengebom siluman B-21 Raider dan pemain sentral dalam modernisasi ketiga pilar triad nuklir AS fokus utama pada peperangan luar angkasa, siluman, dan teknologi otonomi. 4. Boeing Defense, Space Security, AS, platform besar. Pendapatan 2024, estimasi 33,8 miliar dolar. Kekuatan, memproduksi pesawat tanker KC-46 Pegasus, helikopter angkut berat CH-47 Chinook, pesawat patroli maritim P-8 Poseidon, dan helikopter serang AH-64 Apache. 5. General Dynamics, AS, lapis baja bawah laut. Pendapatan 2024, estimasi 33,7 miliar dolar. Kekuatan, identik dengan tank tempur utama M1 Abrams. Kontribusi paling strategis, satu-satunya perancang dan pembangun kapal selam serang bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut AS, kelas Virginia. 6. Aviation Industry Corporation of China, AVIC, China. Pendapatan, estimasi 29,5 miliar dolar. Kekuatan, produsen pesawat terbang utama untuk PLA, Tentara Pembebasan Rakyat. Mengembangkan pesawat tempur siluman J-20 dan eksportir drone seri Winglong. 7. China Aerospace Science and Industrial Corporation, CASIC, China. Kekuatan, spesialis rudal balistik dan jelajah. Bertanggung jawab atas keluarga rudal seri Dongfeng, DF, yang merupakan inti strategi anti-akses penolakan wilayah China. 8. BAE Systems, Inggris, raksasa Eropa. Pendapatan 2024, estimasi 16,5 miliar dolar. Kekuatan, produsen senjata khusus terbesar di Eropa. Mitra utama konsorsium Eurovictor Typhoon dan memimpin pengembangan pesawat tempur generasi mendatang Tempest. Membangun kapal selam nuklir kelas Astute untuk Angkatan Laut Kerajaan.
Pertumbuhan pendapatan industri senjata ini menggarisbawahi bahwa dunia sedang memasuki era perlombaan senjata berkecepatan tinggi, di mana teknologi seperti hipersonik dan AI menjadi medan pertempuran baru. Di saat yang sama, konflik konvensional di Gaza dan Ukraina memastikan permintaan peluru dan rudal dasar tetap tak terpuaskan. Fenomena ini menempatkan Barat dalam posisi dilematis. Apakah mereka dapat mempertahankan klaim moralitas sebagai penengah global sambil meraup keuntungan rekor dari penjualan senjata? Menurut Anda, seberapa jauh pertumbuhan industri senjata global ini akan mendorong eskalasi konflik di masa mendatang? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.